firman Tuhan yang dibacakan bagi Anda dari Mazmur pasal yang ke-90, Mazmur nomor 90. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan kami turun temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Kau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorak, bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Dan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Kita berada di dalam seri kedua dari 7 minggu seri khotbah Gospel Form Habits, kebiasaan yang kita perlu mulai karena Injil. Minggu lalu kita melihat habit yang pertama, yaitu eat the book, bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita melihat habit yang kedua, yaitu count your days, hitunglah hari-harimu. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana, supaya Anda jadi orang bijak, bukan orang yang bebal. Nah saudara, apa artinya menghitung hari sebetulnya? Apakah artinya itu ngitungin kapan saya mati? Saudara, baru-baru ini saya pergi ke sebuah website, ya, mengunjungi sebuah situs yang bernama deathclock.org. Ini sebuah reminder internet, ya, bahwa hari-hari kita itu cepat berlalu, detik demi detik. Karena website ini bisa memprediksi saudara kapan Anda mati. Yang saya perlu lakukan ke sana adalah memberikan data saya. Kapan saya lahir, perempuan atau laki-laki, lalu BMI, ya, body mass index, apakah saya merokok atau enggak, minum alkoholnya berapa sering, dan fitness level saya itu kira-kira moderate, apa aktif, apa sangat aktif, dan seterusnya. Lalu saya harus pilih saudara, ini mau estimasi yang pesimis, optimis, apa netral gitu ya. Nah karena saya Presbyterian pastor saudara, maka saya nggak pesimis dan nggak optimis, tapi netral lah gitu ya, karena Tuhan berdaulat, betul kan? Nah jadi saya pilih netral saudara. Nah waktu saya sudah masukin semua data itu, ya maka ada kalkulatornya ngitung. Dan saudara, ini hasilnya. Menurut website tersebut saya sudah hidup 18.776 hari. Lalu dengan sebuah grafik yang sangat menohok, yaitu gambar seperti ini, batu nisan, ditulis begini saudara, in loving memory taken from us on Wednesday 24th of June 2037, rest in peace. Itu tanggal saya mati menurut batu nisan, menurut website tersebut saudara.
depressing ya ngelihat ini ya. Jadi itu sebabnya jangan lakukan sekarang ya, kalau Anda mau lakukan di rumah nanti. Ini artinya saudara, saya punya 4.160 hari lagi atau sekitar 11 tahun. Saya pikir masih 25 tahun ya, karena itu life expectancy secara rata-rata manusia yang lahir di tahun saya lahir. Tapi ternyata bukan 25, cuma 11 tahun. Cuma 4.160 hari. Tapi puji Tuhan saudara, ada disclaimer di website itu yang bilang bahwa kalkulator ini tidak akan memprediksi dengan akurat tanggal kematian saya yang sesungguhnya, ya. Hanya digunakan for fun, hanya untuk kita bisa tersenyum dan sedikit miris gitu ya waktu melihat tanggal kematian kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah menghitung hari-hari itu seperti ini? Mikirin kapan ya saya mati? Atau sesuatu yang berbeda. Saudara, Musa itu punya konsep yang berbeda. Ya memang kita perlu ngitung, tahu bahwa kita satu kali akan mati. Tapi Musa memberikan sebuah pengajaran yang lebih dalam, lebih komprehensif. Mari kita lihat saudara di bawah 3 subheading ini. Kenapa kita harus ngitung hari? Kan saya masih muda Pak. Kalau saya sudah umur 98 ya masuk akal lah. Hari-hari saya terhitung. Saya masih 20-an kok. Jadi pertanyaannya, mengapa saudara Anda harus ngitung hari-hari Anda meskipun Anda masih muda? Yang kedua, bagaimana cara ngitungnya? Apa sih artinya? Bagaimana kita menghitung hari itu, konkretnya kayak apa? Dan yang ketiga, why bother? Ngapain sebetulnya? Untuk apa? Apa alasan yang kuat untuk kita melakukan itu? Mengapa kita harus jadikan itu kebiasaan setiap hari menghitung hari? Nah saudara, ini 3 subheading. Sekarang kita lihat yang pertama. Kenapa kita menghitung hari? Saudara, Musa memberikan 2 alasan. Musa itu yang nulis Mazmur 90 ya. Jadi Mazmur 90 itu ada di buku yang keempat dari 5 buku Mazmur. Dan Mazmur yang pertama dari buku yang keempat, Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Satu-satunya Mazmur yang ditulis oleh pemimpin besar di perjanjian lama itu. Dan Musa mengatakan bahwa ada 2 alasan, yang satu lebih obvious daripada yang kedua. Mari kita lihat kedua alasan itu. Dari mana saudara tahunya? Dari ayat-ayat ini. Musa bilang begini, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi waktu Musa bilang gini, you return man to dust, itu bukan artinya panggilan kembali untuk bertobat, bukan. Tapi Tuhan mengembalikan manusia kepada debu. Jadi saudara, alasan kenapa kita perlu menghitung hari, karena hari-hari kita itu pendek. Dan sudah lihat dari ayat-ayat ini 3-6 ada minimal 4 ilustrasi yang Musa pakai, pengandaian untuk menggambarkan betapa singkat dan betapa rapuh hidup Anda dan hidup saya. Yang pertama adalah debu. Dan ini mengingatkan kita pada Kejadian 3:19 kan? Waktu Allah itu berfirman bahwa you are dust and to dust you shall return. Engkau itu debu. Jadi David Guetta itu keliru saudara. Dia mengatakan I am titanium. Kata siapa? I am bulletproof. Itu mah gombal saudara. Anda itu debu bukan titanium. Dan kepada debu itulah engkau akan kembali. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda ke pemakaman. Coba Anda ke orang waktu dikremasi itu Anda lihat. Karena pengkhotbah mengatakan kalau mau jadi bijak jangan pergi ke pesta, pergilah ke perkabungan. Waktu orang dikremasi, sudah tahu ketika sudah dikremasi sisanya itu 2,4 kg debu. Atau kalau orang dikubur ya, di peti mati dikubur di tanah, kira-kira beberapa puluh tahun saudara dia juga jadi debu. Jadi Musa mengatakan hitunglah harimu karena engkau akan balik jadi debu. Yang kedua saudara, metafora yang dipakai adalah kita merasa peradaban manusia itu panjang ya. 1000 tahun di hadapan Tuhan itu kayak 1 malam. Kayak giliran jaga satpam di rumah kita di Indonesia misalnya.
Itu tahu satu giliran jaga itu kira-kira berapa jam sih? Paling 6 jam. Jadi 1000 tahun di hadapan Tuhan itu pendek sekali, saudara. Yang ketiga, hidup ini seperti mimpi. Anda bangun, wah ternyata cuma mimpi, saya dicium dia gitu ya. Bukan realita. Udah habis seperti itu. Yang keempat, saudara, seperti rumput yang pagi itu tumbuh lalu kinclong bersinar, sore hari mati. Saudara, Musa ini tidak sedang berpantun. Dia tidak sedang puitis, saudara, tapi dia sangat realistis. Dan sebetulnya orang yang tidak kenal Tuhan pun, orang yang bukan Kristen pun, saudara, bisa menerima bahwa hidup kita ini memang singkat dan rapuh. Budaya sekuler mengerti itu sebabnya berusaha untuk melawan dengan segala cara kerapuhan dan singkatnya hidup manusia. Bagaimana cara budaya modern melawan itu? Youth obsession. Maunya jadi muda terus. Tidak heran banyak orang oplas ke Korea. Productivity hacks, wellness regime, dan semua cara yang dilakukan, saudara. Anda mau bukti? Lihat global beauty industry. Yang saya maksud itu adalah kosmetik gitu ya, perawatan kulit, minyak wangi. Saudara, industri itu value-nya 590 billion dollars. Gede sekali, saudara. Dan kegilaan kita untuk memperlambat proses penuaan, untuk menyembunyikan wrinkles di kulit kita, dan untuk kita tetap muda, itu adalah sebuah pengejaran yang luar biasa. Seperti sebuah agama yang kita percaya dan kejar. Dan itu punya kuil, saudara. Kuilnya salah satunya itu ada di Bourke Street. Namanya Mecca Store, saudara. Terbesar di dunia katanya. The biggest stand-alone beauty store in the world. 3 level, 4.000 square meter. Bukan hanya memberikan menjual produk, saudara, tapi memberikan pengalaman, memberikan treatment, memberikan janji-janji Anda akan tetap muda. Minimal kelihatan muda. Saya nggak pernah ke sana, tapi saya baca tentang store tersebut, saudara. Dan kalau kita jujur, kita tahu bahwa sehebat apapun kita melawan waktu hidup kita, melawan kematian, kita akan kalah. Karena statistiknya jelas dari dulu sampai sekarang. 1 dari 1 orang pasti mati. Pasti itu. Tapi itu tidak mengurungkan niat kita untuk menghabiskan duit begitu banyak, tenaga begitu banyak, waktu begitu banyak untuk melawan apa yang Mazmur 90 sudah katakan dengan begitu jelas. Anda terbatas, hari-hari Anda sudah terhitung, hidup Anda itu pendek dan kematian itu pasti. Depressing ya khotbah hari ini. Ngapain tadi Anda datang ke gereja? Supaya Anda menghitung hari-hari Anda. Jadi saudara, kenapa Anda menghitung hari-hari Anda? Karena hari-hari Anda itu pendek. Tapi kalau Anda kejar lagi alasan yang kedua, kenapa bisa pendek? Itu pertanyaannya. Kenapa hari-hari saya pendek? Kenapa harus mengalami kematian? Kenapa Musa bilang masa hidup kami Tuhan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun? Anda bingung kan? Loh, dulu di Alkitab ada orang yang namanya Metusela itu 969 tahun. Tuhan, aku ingin hidup 969 tahun. Orang yang di rumah, aduh, celaka kalau dia hidup 969 tahun. Orang-orang di gereja apalagi komplain. Untung dia cuma 80 tahun, bukan 969 tahun. Gak mau turun-turun dia dari jabatannya. Saudara, kenapa kita hidup singkat? Tidak seperti Metusela. Kenapa kita mengalami kematian? Saudara, jawabannya ada di ayat 7, 8, dan 9. Hidup itu singkat
Karena Tuhan mendatangkan penghakiman atas dosamu dan dosaku. Sudah lihat lagi di sana. Kesalahan kami ya Tuhan terbuka di hadapanmu. Bahkan dosa yang tersembunyi itu seperti open book. Dan karena itulah Tuhan marah. Ini bukan marah anak kecil yang tantrum seperti itu. Bukan, tetapi sebuah kemarahan yang objektif, yang suci. Karena kita memberontak kepada Tuhan. Ini jawaban Alkitab, saudara, kenapa kita hidup singkat. Dunia memberikan jawaban yang berbeda. Biologi itu mengatakan bahwa oh iya, Anda hidup singkat karena sel-sel tubuh kita ini deteriorate sekarang. Kenapa? Kalau Anda tanya lifestyle teori, Anda akan diberitahu bahwa oh karena dietmu. Itu sebabnya ada cardiovascular disease, penyebab kematian nomor 1. Karena lifestyle choice-mu yang membuat hidupmu singkat. Karena stress levelmu, kerja terlalu ngoyo. Karena engkau merokok, karena engkau abuse alkohol dan seterusnya. Itu menurut lifestyle theory. Kalau menurut environmental science, oh kita hidup singkat karena climate change, karena polusi, karena berbagai macam efek lingkungan. Genetically modified food yang kita makan dan seterusnya. Itu sebab dunia medis mengatakan kematian itu masalah teknis yang kita harus tunda minimal. Tapi saudara, jawaban ini meskipun tidak salah, tidak komplit. Karena mereka cuma memberitahu bagaimana kita mati. Yang mereka tidak beritahu adalah mengapa kita memiliki kematian. Dan hari ini Anda diberitahu oleh Musa apa yang budaya modern tidak memberitahu Anda. Bahwa kematian itu bukan masalah biologis. Kematian itu masalah moral. Kematian itu kita alami karena kita memberontak kepada Allah. Dan kita sekarang berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah yang suci itu. Itu sebab di ayat 11 Musa bilang, siapa yang akan mengerti semua ini? Siapa yang tahan terhadap gemasmu? Siapa yang ngerti? Anda paham semua ini, saudara? Anda paham bahwa life is short because God's anger over our sin. Kalau Anda dan saya tidak berdosa, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, saudara, hidup kita tidak akan mengalami kematian. Waktu alam ciptakan dunia tidak ada kematian, saudara. Kematian itu bukan bagian dari desain awal Allah. Kita diciptakan untuk hidup selamanya. Tapi karena ada dosa, maka kita mati. Karena ada dosa, hidup kita bukan 969 tahun, tapi 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau lebih dari itu semua adalah bonus anugerah Tuhan. Siapa yang ngerti ini? Saudara, kita kadang lupa akan hal ini. Anda tahu satu orang yang sungguh-sungguh mengerti ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengerti bahwa hari-hari kita itu pendek bukan karena natur tapi karena kemarahan Allah. Hidup kita itu diperpendek oleh Allah karena kita hidup di bawah penghukuman Allah. Itu sebabnya dia menulis kepada orang Kristen di Efesus seperti ini, saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang bodoh, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ayat ini selalu menarik bagi saya karena Paulus tidak bilang gini, pergunakan waktu yang ada. Seize the day, carpe diem. Karena hari-hari ini pendek. Enggak. Dia bilang jahat. Aneh kan? Kalau orang tua kasih tahu anaknya kan selalu begini, kamu harus pakai hidupmu dengan baik, nak. Karena hidupmu itu pendek. Mestinya kan begitu ya. Tapi Paulus enggak, saudara. Dia bilang pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terus dia tidak sedang berkontradiksi dengan Musa, tapi dia sedang menginterpretasi Musa. Ya, cara Anda belajar Alkitab itu dengan Alkitab supaya Anda pahamnya akurat, saudara. Paulus mengatakan bahwa hari-hari kita jahat karena kita hidup di bawah penghukuman Allah terhadap dosa kita. Our days are short because the days are evil. Hidup kita jadi pendek karena dosa kita itu membuat Allah marah dan kita mengalami kematian. Itu sebabnya
Dua orang ini sebenarnya mengatakan hal yang sama. Musa berdoa, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami bijaksana. Paulus mengatakan hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Dan pergunakan waktu yang ada dengan baik karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Itu sebab waktu hidup kita tidak lagi netral, saudara. Waktu hidup Anda dan saya tidak lagi netral, tidak lagi aman karena kita ada di bawah hukuman Allah terhadap dosa. Itu sebab semakin lama kita hidup semakin banyak dosa yang kita perbuat. Jadi menghitung hari apapun artinya itu akan termasuk apa saudara? Kita bertobat dari dosa. Tapi mari kita lihat sekarang apa yang Musa terus doakan saudara. Bagaimana menghitung hari? How you count your days. Ayat 12 bilang begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa itu memberitahu kita gini saudara. Kalau hidup itu pendek. Kematian itu pasti. Maka hidup yang bijaksana itu akan dimulai dengan apa? Mikir yang belakang dulu. Begin with an end in mind. Nah saudara, Anda gak perlu jadi orang Kristen untuk bisa menerima itu. Ya kan? Itu chapter pertama dari bukunya Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Begin with an end in mind. Saya gak tahu Stephen Covey itu Kristen apa enggak saudara. Di dalam sebuah pidato graduation yang sangat terkenal itu. Karena saya pakai ini di kelas leadership saya berkali-kali, Steve Jobs almarhum itu mengatakan begini saudara kepada para mahasiswa yang baru diwisuda. Dia bilang begini, saya terjemahkan bebas ya, mengingat bahwa saya akan segera mati adalah hal yang paling penting yang saya alami untuk menolong saya membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup saya. Karena hampir segala sesuatu, ekspektasi saya, kebanggaan saya, ketakutan saya, kegagalan saya, semua itu jadi sirna di hadapan kematian. Dan yang tertinggal adalah apa yang sungguh-sungguh penting dalam hidup saya. Death, kematian kata dia, adalah temuan yang paling penting yang diberikan oleh hidup ini. Saudara lihat, ini Alkitabiah banget ya, kayaknya. Kenapa? Karena Anda tidak perlu jadi Kristen untuk menerima bahwa ya hidup kita ini memang pendek. Saudara tahu waktu dia nulis ini, ngomong ini kepada para mahasiswa, dia baru didiagnosa kanker pankreas. Tidak berapa lama saudara dia meninggal di usia yang sangat muda, 56 tahun. Dan Steve Jobs itu benar saudara bahwa kita punya waktu yang terbatas. Itu sebab jangan menghambur-hamburkan waktu. Dan semakin Anda sadar waktu kita terbatas, semakin Anda itu punya fokus dalam hidup. Itu yang dia katakan kan. Tidak ada yang bisa mengkonsentrasikan pikiran kita lebih fokus daripada pemahaman bahwa kita akan segera mati. Tapi ini pertanyaan saya saudara. Pertanyaan saya kepada Steve Jobs, kepada setiap kita yang sangat concern dengan time management, dengan mengatur prioritas hidup dan seterusnya. Pertanyaannya gini, what's the point? Tujuannya apa sih? Hidup sangat disiplin, hidup punya fokus, hidup tertata rapi. Kalau Anda nggak tahu bahwa kenapa hidup ini pendek di awal. Kalau Anda nggak ngerti kenapa hidup saya jadi pendek, sudah percuma Anda mau jadi efektif dan efisien. Percuma Anda punya laser focus seperti Steve Jobs ini. Karena Anda nggak ngerti apa yang Allah pencipta kita itu sedang kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Musa ngerti saudara. Dia mengatakan bahwa hidup ini singkat dan kematian itu pasti. Karena Allah marah kepada dosa kita. Dan saudara tahu, ini saya share background Mazmur 90 ya. Musa itu bukan seperti seorang filsuf ya. Dia lagi sambil minum cappuccino gitu ya, mikir-mikir kematian, hidup singkat, kematian itu pasti. Dia tidak seperti itu saudara. Tapi dia sedang melihat dengan mata kepala sendiri selama 40 tahun jalan di padang gurun bersama bangsa yang tegar tengkuk itu. Dia melihat setiap hari satu generasi ini satu demi satu mati di padang gurun. Itu yang dialami saudara.
Bukan sekali, dua kali dia nguburkan teman-temannya, tapi kuburan itu berserakan dari Mesir sampai tanah perjanjian. Dan dia melihat itu semua, saudara. Dia bukan sedang berpantun, berpuisi, tapi dia sedang meratap kepada Tuhan. Jadi bagaimana sih kita menghitung hari? Saudara perhatikan doa Musa. Ada banyak sekali kata kerja di sana. Kembalilah ya Tuhan, puaskanlah kami, dan seterusnya. Saya tidak punya waktu, mestinya ini khotbah 3 kali Mazmur 90, tapi saya akan coba intisarikan menjadi 3 hal. 3 hal yang praktis, karena saya ingin khotbah ini sepraktis mungkin bagi Anda. Gimana caranya punya kebiasaan menghitung hari? Yang pertama, saudara, menghitung hari itu artinya hiduplah dengan bertobat setiap hari kepada Tuhan. Karena Anda tahu hidup Anda singkat karena dosa. Nah, Anda hidup di bawah kemarahan Tuhan yang suci itu. Sebabnya Anda perlu bertobat setiap hari. Karena dosa yang Anda pelihara tanpa pertobatan, itulah yang akan waste your life, menyia-nyiakan hidup Anda. Stop hidup seakan-akan waktu itu tidak terbatas dan perilaku Anda itu tidak memiliki konsekuensi. Anda akan jadi orang bijaksana saat Anda menerima bahwa hidup saya terbatas. Dan Tuhan itu melihat apa yang saya lakukan. Dosa saya banyak, tetapi kasih karunia Tuhan lebih banyak. Itu yang pertama, saudara. Menghitung hari artinya bertobat setiap hari. Yang kedua, menghitung hari-hari kita itu artinya hidup dengan sangat-sangat aman di dalam kasih Allah. Lihat doa Musa, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, ini menarik karena waktu Musa melihat, aduh hidupku begitu pendek, dia tidak berdoa gini, Tuhan jadikan aku hidup panjang seperti Metusela. Dia tidak minta hari yang panjang, hidup yang panjang. Dia minta kepuasan yang lebih dalam. Saudara, Anda tahu kita itu setiap pagi bangun, Anda kerja, Anda studi, Anda melakukan semua aktivitas Anda secara rutin. Anda masuk ke dunia di mana manusia itu bisa sangat jahat. Anda bisa disalah mengerti, dihakimi, dibully bahkan, entah sengaja atau enggak sengaja. Itu sebabnya kalau Anda hidup untuk pujian manusia, Anda hidup untuk diapresiasi oleh manusia, Anda akan sangat-sangat mudah kecewa dan terluka. Itu sebab doa Musa itu sangat-sangat penting bagi Anda dan saya untuk teladani dan doakan setiap pagi. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, sehingga saya tidak perlu lapar lagi mencari pemuasan dari orang lain. Karena saya sudah kenyang oleh kasih setia Tuhan. Dan saudara lihat, kapan ini terjadi? Di waktu pagi. Bukan di malam hari, begitu sudah telat, saya sudah terluka, saya sudah kecewa, saya sudah disalah mengerti oleh orang. Tidak, tapi di waktu pagi sebelum Anda ketemu orang, sebelum Anda meeting, sebelum Anda buka email, sebelum Anda disalah mengerti, Anda sudah dipuaskan, dikenyangkan oleh the hesed love of God, the covenant love of God. Sehingga Anda bilang, waktu orang itu salah mengerti Anda, waktu orang itu menghakimi Anda mengatakan, enggak apa-apa saya disalah mengerti. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi sudah mengasihi saya dengan penuh di dalam Kristus Yesus. Dan saya sudah kenyang, dikenyangkan oleh Dia, oleh kasih-Nya itu. Sehingga saya enggak perlu lagi opini, pujian dan pengakuan orang lain. Itu saudara artinya. Lalu dia melanjutkan, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Saudara, Derek Kidner, komentator Mazmur 90, dia bilang gini, Musa ini sangat
manusiawi doanya. Dia bilang gini, Tuhan kalau kami menderita, minimal sukacita kami itu seimbang ya Tuhan. Jadi kalau 30 hari, 15 hari sakit, Tuhan 15 hari itu sehat, kira-kira begitu. Kalau saya hidup 70 tahun, 35 tahun menderita, minimal 35 tahun happy. Sudah tahu, Rasul Paulus di ayat yang tadi kita baca sebagai berita anugerah 2 Korintus 4:17. Dia tidak minta seimbang saudara. Karena dia tahu bahwa ada eternal weight of glory. Kemuliaan Allah itu yang akan menggantikan semua penderitaan kita. Derek Kidner mengatakan bahwa itu akan mengalahkan doa Musa. Tuhan tidak hanya memberi keseimbangan. Tuhan akan menggantikan penderitaanmu dengan kemuliaannya yang mendatangkan sukacita tak terbatas itu. Yang ketiga dan terakhir saudara, menghitung hari itu artinya hidup secara purposeful karena Tuhan memberkati. Saudara, ini yang kita perlu setiap hari. God's favor. Musa berdoa, kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami, turun kepada kami. Wajahnya itu menghadap kami. Lalu dia berdoa, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Saudara, ini menarik sekali karena yang akan langgeng itu bukan perbuatan tangan Tuhan saja, tapi juga perbuatan tangan kita. Kalau enggak saudara, apa yang kita lakukan itu akan habis, lenyap. Itu artinya saudara, menghitung hari. Menghitung hari itu berarti berdoa, hal-hal yang Anda lakukan itu akan tahan sampai kekekalan. Misalnya apa saudara? Anda memilih karakter lebih dari reputasi. Anda memilih kesucian lebih daripada kebahagiaan. Anda memilih manusia, orang lain yang Anda layani daripada diri sendiri. Semua itu akan menolong Anda untuk fokus kepada hal-hal yang akan bertahan sampai kekekalan. Itu sebab sebelum Anda melakukan sesuatu, sebelum Anda komit tahun ini akan melakukan proyek apa, Anda perlu tanya, apakah ini akan bertahan sampai kekekalan? Apakah ini akan menjadi emas, perak, dan batu permata yang ketika diuji oleh api Tuhan itu tetap tahan, timbul seperti emas? Ataukah pekerjaan ini hanyalah kayu, rumput kering, dan jerami yang akan terbakar ketika api Tuhan itu menguji? Saudara, setiap hari Minggu worship team itu berdoa di belakang sebelum ibadah mulai, waktu Anda belum datang. Dan di akhir dari doa itu saudara, kita melakukan yell gitu ya, team cheer, yang bunyinya itu mengutip kutipan dari seorang misionaris yang bernama C.T. Studd. Dia bilang begini saudara, only one life it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hanya satu hidup, Anda gak punya dua. Hanya satu, dan itu pun akan segera berlalu. Hanya apa yang dikerjakan bagi Kristus yang akan bertahan. Kalau Anda mengerjakan itu bagi kemuliaan Anda sendiri, itu akan lenyap. Jadi saudara, in summary, karena hidup itu singkat, Tuhan itu kekal. Menghitung hari-hari kita itu artinya hidup dengan pertobatan setiap hari. Hidup dengan keteguhan dalam kasih Allah. Dan hidup dengan penuh tujuan di bawah berkat Allah. Nah, sampai di sini mungkin masih ada yang skeptis. Tapi why bother? Ngapain sih ngitung-ngitung hari kalau memang nanti toh kita mati? Saudara, itu sebabnya Musa itu mulai doanya Mazmur 90 dengan memberikan sebuah adoration kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung ada, sebelum bumi dan dunia ada, dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan, Engkau tetap Adonai, Allah yang berdaulat, yang mengatur, menopang kehidupanku.
Kata dwelling place, tempat perteduhan, itu artinya rumah. Anda tahu ya, home, shelter, refuge. Dan ini sebetulnya sebuah hal yang ironis karena Musa itu gak punya rumah, saudara. Dia diusir dari Firaun dan istananya. Oh, dia mengembara di padang gurun, saudara. Dan dia gak boleh masuk lagi kan ke tanah perjanjian. Dia itu gak punya rumah, dia itu homeless. Tapi dia mengatakan, Tuhan, Kaulah rumahku. Bahkan Kaulah rumah orang-orang percaya dari generasi ke generasi, dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan. Dan saudara, ini perkataan yang luar biasa dari seorang yang melihat tiap hari orang mati. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa kali Anda datang ke perkabungan, melayat? Dulu waktu remaja, saudara, karena saya bergereja di gereja yang cukup besar di Surabaya, itu banyak sekali yang meninggal. Kira-kira 1 bulan itu pasti ada 1. Dan kami karena melayani di vokal group gitu ya, dan kenal ayai dan om-om yang ada di sana gitu ya, sering saudara melayat, memberikan penghiburan pada teman yang ditinggal oleh engkongnya, orang tuanya. Jadi saya sering ke perkabungan. Tapi saya bayangkan gak akan bisa mengalahkan Musa yang melihat kematian itu setiap hari. Saudara baca Bilangan pasal yang ke-20. Dia bukan hanya menguburkan teman-temannya, saudara, dia menguburkan saudaranya sendiri. Harun mati, Miriam mati. Saudara tahu bahkan dia sendiri itu ada di bawah penghukuman Allah karena dia sudah berdosa. Dia memukul batu itu untuk mendapatkan air, padahal Allah dengan sangat jelas memerintahkan, cuman ngomong tapi dia pukul kedua kali. Itu sebab Allah bilang pada Musa, engkau cuma akan melihat tanah perjanjian dari jauh Musa, tapi engkau tidak akan masuk ke sana. Saudara, hatinya tuh sedih, aku gak punya rumah. Jadi pada waktu dia mengatakan Allah itu rumah dari orang-orang percaya, dari generasi ke generasi. Saudara, itu yang menjadi dasar kita itu menghitung hari-hari kita. Kok bisa dia mengatakan dari generasi ke generasi. Saudara, cerita Musa ini tidak selesai di dalam Mazmur 90 atau kelima kitabnya. Bilangan ulangan imamat itu ya, kejadian keluaran bilangan ulangan imamat. Tapi cerita Musa itu berlanjut. Ini gospel connection-nya, saudara. Anda ingat di kitab-kitab Injil khususnya di Matius 17, saudara, Musa itu di sebuah gunung, Mount of Transfiguration, dia melihat Yesus. Dia berada sekarang di dalam pemenuhan janji akan tanah perjanjian itu. Dia muncul bercakap-cakap dengan Yesus di dalam alam awan kemuliaan itu. Jadi dia yang satu kali pernah berdoa, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Sekarang dia bercakap-cakap dengan dia yang memegang hari-harinya, yaitu Yesus Kristus. Dan tentu saudara, meskipun dia pernah muncul di dalam awan kemuliaan itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Dia tidak seperti kita. Kita saudara tahu lebih banyak daripada Musa. Kenapa? Karena kita sudah melihat di dalam sejarah Yesus mati, dikubur, lalu bangkit di hari ketiga. Dan saya bayangkan saudara, kalau Musa bukan hanya melihat Yesus dalam awan kemuliaan, tapi dia juga melihat salib. Lalu dia melihat kubur yang kosong. Dia pasti akan bilang, oh sekarang saya ngerti dan baru ngerti. Bahwa ternyata Tuhan itu menjadi tempat peneduhan semua generasi. Bukan hanya di dalam tenda, bukan hanya di dalam bait suci. Tapi dia menjadi tempat perteduhan di dalam Yesus Kristus yang tersalib dan dibangkitkan. Musa akan bilang, sekarang aku ngerti bahwa kemarahan Allah atas dosa itu bukan yang terakhir. Karena kemarahan Allah itu ternyata ditumpahkan pada Kristus Yesus anaknya. Sehingga sekarang saya mengalami kemurahannya dan anugerahnya. Musa akan bilang, sekarang saya mengerti bahwa hidup saya yang pendek itu bukan tidak berarti.
Hidup saya yang pendek ini bisa berarti, kenapa? Karena Allah yang kekal itu masuk ke dunia yang sementara ini, menjadi manusia, mati bagi dosa-dosa manusia dan dibangkitkan lagi untuk memberikan sukacita yang kekal. Itu yang dia akan katakan. Dia akan bilang, sekarang aku ngerti bahwa doaku di Mazmur 90 itu terjawab. Saudara, kalau Musa itu melihat salib, melihat kubur yang kosong, dia akan bilang, doaku terjawab. Waktu aku berdoa, Tuhan, kenyangkanlah kami di pagi hari dengan kasih setiamu. Doaku terjawab karena sekarang kubur yang kosong itu menjadi bukti pemenuhan akan kepuasan yang paling dalam yang Allah bisa berikan. Karena kematian itu sudah dikalahkan. Kubur itu sudah kosong. Sekarang sungguh-sungguh aku dikenyangkan oleh kasih setianya. Saudara, Yesus yang sama yang Musa lihat dalam awan kemuliaan itu adalah Yesus yang sekarang mengundang Anda untuk datang kepadanya. Karena dia sudah menebus dosamu, mati di atas kayu salib, dibangkitkan di hari yang ketiga untuk memberimu the hesed love of God, kasih Allah itu, sehingga Anda dikenyangkan setiap pagi dengan kasihnya itu. Maukah Anda datang kepadanya? Mari kita tunduk kepala. Sebentar kita akan menyanyi hymn yang terakhir, From Everlasting dari Mazmur 90. Biarlah itu pun menjadi doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk